bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang membawa Alkitab, yang tidak membawa Alkitab, saya akan bacakan untuk kita semuanya yang terdapat di dalam kitab Mazmur, yaitu di dalam pasal 116. Mazmur pada pasal 116 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Ya, Mazmur itu di dalam perjanjian lama, sebab kitab suci kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada pasal 116 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, puji Tuhan. Di situ ayat yang pendek saja dan satu ayat saja. Dan ayat kebenaran firman Allah itu tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Kalau saudara berkata-kata, bertingkah laku, atau mengambil sikap keputusan, pasti satu kali kita mendapati ada kesalahan di sana. Tetapi apa kata firman Allah itu tidak pernah salah, selalu tepat, dan itu selalu bermanfaat. Ada faedahnya bagi setiap kita yang hidup. Dan bagi kita yang bijaksana, pasti mengambil kebenaran firman Allah itu sebagai jalan hidup. Puji Tuhan. Dikatakan berharga. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan bertanya kepada kita semuanya, khususnya mungkin bagi kaum wanita, apa yang kaum wanita anggap sebagai sesuatu yang berharga? Iya, boleh. Siapa mau jawab? Ya, mungkin ada yang berkata yang berharga itu adalah mata uang. Ya, yang berharga itu mungkin mata uang. Ya, mata uang apa? Kalau di Indonesia ya rupiah. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara boleh berkata itu dolar atau pound sterling atau real. Bapak Ibu Saudara-saudara silakan. Ada yang mungkin ibu-ibu yang berkata, bagi saya yang paling berharga adalah emas, ya, permata, ada lagi berlian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi jangan bilang ake, ya, batu ake itu yang berharga, ya. Beberapa waktu yang lalu memang sangat viral, ya, batu ake ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai acuan dalam menentukan nilai mata uang, yang sebagai acuan itu adalah emas. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak tahu sekarang ini 1 gram harganya berapa emas. Tetapi itu adalah logam mulia yang sebagai acuan dalam menentukan nilai mata uang manapun juga. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, selain emas tadi ada barang-barang yang berharga lainnya bagi kaum wanita. Ya, ataupun mungkin bagi kaum pria, bapak-bapak, apa yang dianggap paling berharga, silahkan memilih sendiri. Ya. Tetapi di sini dikatakan berharga menurut kacamata atau pandangan Tuhan, menurut kacamata Alkitab, bukan seperti pandangan manusia. Adalah hal yang berharga, itu yang dicari, itu yang diutamakan, itu yang dikejar. Bapak Ibu Saudara-saudara, siang malam pagi sore bahkan mati-matian sampai mati betulan, bahkan yang dikejar itu tidak didapatkan. Ya. Tetapi apa kata firman Allah yang berharga itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Bukan yang seperti saya katakan tadi yang berharga. Ya. Perlu diingat bahwa di sini yang berharga adalah kematian semua orang yang dikasihinya. Bukan kematian semua orang. Bukan. Alkitab tidak mengatakan berharga kematian semua orang. Tidak. Belum titik. Tetapi di sana dikatakan berharga kematian semua orang yang dikasihinya, yang dikasihi oleh Tuhan. Itu berharga. Puji Tuhan. Apa kata berharga? Ya, berharga itu adalah bernilai, bermutu, berkualitas. Bapak Ibu Saudara-saudara, boleh juga mungkin yang penting, ya, bukan sia-sia atau bukan barang murahan, bukan barang yang sepele, bukan tidak ada gunanya. Ya. Tetapi
lagi berharga itu adalah bernilai, berkualitas, bermanfaat, berguna, penting, dan lain-lain sebagainya. Apa? Yaitu kematian semua orang yang dikasihinya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara siapapun kita, besar kecil tua muda, bapak-bapak, mama-mama yang duduk di sini semuanya, apakah saudara sudah dipastikan bahwa saudara dikasih oleh Tuhan? Itu yang terpenting dalam hidup ini, untuk mencapai satu kematian dan dikategorikan bahwa kematian kita tergolong kematian yang berharga. Saya katakan tadi, berharga itu dicari oleh orang, dikejar oleh orang. Tetapi bagaimana dengan kematian kita? Mama Christine sudah mendahului kita. Dia sudah menyelesaikan segala jerih lelah perjuangan hidup di dalam dunia ini. Firman Allah katakan, masa hidup kami 70 tahun saja. Kalau kami kuat, berapa? 80. Lebih daripada itu kebanggaannya kesulitan belaka. Bapak Ibu Saudara-saudara, adakah orang yang hidup dia semakin berumur, semakin tua, adakah fisiknya semakin kuat? Saya rasa hampir tidak ada. Ada banyak bagian yang sudah melemah. Paling tidak mungkin matanya sudah kabur, telinganya juga mungkin sudah agak orang sini bilang pekik, minta maaf kata saja. Ada lagi mungkin giginya yang sudah mulai tanggal dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu masih muda mereka memakai minyak wangi yang paling wangi mungkin parfum dari Paris. Tetapi setelah tua bukan lagi parfum yang dipakai. Apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Minyak angin, bukan minyak wangi. Di sana sini bau minyak angin. Kalau masih muda di sana sini baunya minyak wangi. Itu realita kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak bisa dihindari dan tidak bisa dipungkiri. Kalau kita bertanya kepada orang tua, pasti jawabannya sama dengan saya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, berharga kematian, berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Santo Paulus atau Rasul Paulus dikatakan di dalam kitab Filipi pada pasal yang pertama ayat yang ke-21, hidup bagi dia adalah Kristus, tetapi kematian adalah keuntungan. Mati adalah untung Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama dikatakan berharga, tetapi di dalam Perjanjian Baru dikatakan beruntung. Tidak salah-salah kalau ada orang Jawa nama anaknya Untung, dengan maksud untuk supaya perjalanannya menjadi terus beruntung. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama dikatakan ada berharga, di dalam Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru beruntung. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya katakan kenapa demikian? Kenapa kematian orang percaya atau berharga di mata Tuhan kematian? Semua orang, kenapa jadi berharga? Kenapa matinya? Katakan malam hari ini, Mama Christine sudah mendahului kita, sudah menyelesaikan seluruh perjuangannya, dan jerih lelah selama dia hidup itu tidak sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita dikasih oleh Tuhan, karena kita dikasih oleh Tuhan, sehingga kematian siapapun juga yang dikasih oleh Tuhan itu menjadi satu kematian yang sangat berharga. Di mata Tuhan, kematian setiap orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan adalah kematian yang berharga. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita dikasihi Tuhan,
Bahkan dia juga mengasihi semua umat manusia. Di dalam Yohanes pada pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dengan jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Inilah bukti kasih Allah. Iya. Inilah bukti kasih Allah kepada umat manusia. Iya. Dari semua kalangan, dari segala makhluk, dari segala kaum, suku, bangsa, dan bahasa. Saudara-saudara yang ada di tempat ini, baik saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Ya. Kasihnya begitu besar sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ada peribahasa yang mengatakan kasih ayah itu sepanjang galah, ya. Tapi kasih ibu sepanjang jalan, ya. Peribahasa ada yang mengatakan demikian. Tetapi kasih Allah tidak seperti kasih ayah. Kasih Allah tidak seperti kasih mama. Sebab kasih Allah itu untuk selama-lamanya. Ya. Tidak terukur dan tidak bisa diukur, tidak bisa diselami. Panjang, dalam, tinggi, luas, lebarnya.